Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai sistem otot manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Sevi Amikotun Fikriyah dengan NIM 202033001. Yang kedua, Dian Rizky Satriana dengan NIM 202033004. Yang ketiga, Oktavia Putri Utami dengan NIM 202033013. Yang keempat, saya sendiri Mutiara Triana Zain dengan NIM 202033017. Yang kelima, Ana Maria Sofiana dengan NIM 202033018. Materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai pengertian otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat otot berkontraksi, otot akan jadi lebih pendek. Sebaliknya, pada saat otot relaksasi, otot akan lebih panjang. Fungsi otot membantu mempertahankan postur tubuh. Kelenturan dan kekuatan adalah kunci utama untuk mempertahankan postur tubuh. Yang kedua, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, mempertahankan suhu tubuh. Yang keempat, membantu menstabilkan sendi-sendi di dalam tubuh. Yang kelima, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oktavia Putri Utami. Kepada Oktavia Putri Utami, saya persilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Mutiara Triana Zain sebagai pemateri pertama. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan materi. Berbicara tentang otot, satu hal yang menarik dari otot adalah otot ini selalu bekerja. Bahkan ketika kita tidak sadar, otot ini selalu bekerja. Otot ini bisa bekerja bahkan di dalam alam bawah sadar kita. Ya, selain otot yang kita gerakkan secara sadar atau disebut sebagai otot volunter, ada juga sebagai otot yang bekerja meskipun kita tidak menyuruhnya atau bisa disebut sebagai otot involunter atau otonom. Saat kamu bernafas misalnya, ada otot-otot yang terus bekerja dalam mengatur sistem pernapasan kita. Begitu pula dengan sistem pompa darah di dalam tubuh kita. Meskipun kita coba untuk berhenti, dengan cara tidur, otot ini tetap bekerja. Coba pahami gambar berikut ini. Tahukah kamu tentang otot stapedius? Otot stapedius adalah otot terkecil di dalam tubuh kita, terdapat di dalam telinga. Otot ini bernama stapedius. Panjangnya hanya 1 mm dan berfungsi untuk menghantarkan getaran suara ke telinga bagian dalam. Berbicara mengenai berbagai jenis otot di tubuh kita, berdasarkan struktur dan fungsinya, ada 3 jenis otot di tubuh kita. 3 jenis otot tersebut diantaranya ada otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Nah, selanjutnya 3 jenis otot ini akan dijelaskan oleh Dian Rizky Satriana. Kepadanya saya persilahkan. Sebelumnya kepada pemateri kedua, Oktavia Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan tentang otot jantung. Otot jantung sering disebut dengan otot istimewa. Otot jantung terus bekerja meski kita tidak sadar. Meskipun otak kita tidak menyuruhnya untuk bergerak, tapi si otot jantung ini tetap melakukan kerjanya untuk bekerja dan bergerak. Ciri-ciri otot jantung. Yang pertama, inti sel banyak dan terletak di tengah. 2. Bentuknya memanjang, silindris, dan serabut selnya bercabang dan saling menyatu. Yang ketiga, hanya terdapat di jantung dan bekerja di luar kesadaran, involunter atau otonom. Yang keempat, kontraksinya kuat dan berirama. Yang kelima, mempunyai garis melintang. Yang kedua yaitu otot lurik.
Otot lurik merupakan otot yang volunter. Artinya, kita harus secara sadar menggerakkan si otot ini. Ciri-ciri otot lurik. 1. Inti sel banyak dan berada di bagian tepi. Yang kedua, bentuknya silindris, panjang, punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot. Yang ketiga, terdapat pada otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Yang keempat, termasuk otot volunter atau harus bekerja dengan kesadaran. Yang kelima, mampu bekerja keras dan cepat tapi mudah lelah. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri keempat, yaitu Mbak Sevi Amikoteng Fikri. Dipersilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Dian Rizky Satriana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang otot polos. Otot polos tidak memiliki garis melintang atau lurik. Otot polos berbentuk gelendong dan termasuk ke dalam jenis otot otonom. Otot polos berkontraksi jauh lebih lambat daripada otot rangka dan jantung. Tujuannya adalah untuk memindahkan zat melalui organ atau pembuluh dan bekerja dengan berkontraksi dalam gelombang. Gerakan ini dikenal sebagai peristaltik, seperti yang terjadi pada usus. Ciri-ciri otot polos yang pertama, hanya memiliki satu inti sel yang berada di bagian tengah. 2. Bentuknya gelendong dengan kedua ujung meruncing, bereaksi lambat, tidak mudah lelah. Yang ketiga, terdapat pada otot peredaran darah, otot urat nadi, otot usus. Yang keempat, termasuk otot involuntar atau otonom. Yang kelima, tidak mempunyai garis melintang. Cara kerja otot. Cara kerja otot dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama otot sinergis. Otot sinergis adalah otot yang bekerja sama secara searah. Otot-otot ini berkontraksi, otot lainnya juga ikut berkontraksi. Saat satu otot relaksasi, otot lainnya juga ikut relaksasi. Berikut ini adalah gambar otot sinergis. Gambar ini menunjukkan gerakan yang dipicu oleh otot ini adalah tangan menelungkup dan menengadah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Anna Maria Sofiana. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada pemateri 4. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi. Cara kerja otot yang kedua adalah otot antagonis. Otot antagonis adalah otot yang bekerja berlawanan. Artinya, apabila satu otot mengalami kontraksi, otot yang lain melakukan relaksasi. Contohnya adalah pada otot bisep dan trisep. Gambar tersebut merupakan contoh dari kerja otot antagonis pada otot bisep dan otot trisep yang terletak di lengan atas. Apabila menggerakkan lengan menekuk, maka otot bisep akan berkontraksi, sedangkan otot trisep akan berelaksasi. Begitupun sebaliknya, apabila menggerakkan tangan dengan gerakan meluruskan lengan, maka otot bisep akan berelaksasi, sedangkan otot trisep akan berkontraksi. Lalu bagaimana sih otot bergerak? Nah, otot bergerak secara kontraksi dan relaksasi. Ketika otot berkontraksi, maka ukurannya akan memendek, mengeras, dan akan membentuk sebuah gelembung pada bagian tengahnya. Dengan adanya kontraksi pada otot, maka tulang akan tertarik. Nah, setelah mendengar penjelasan dari kami, silakan simak video berikut ini untuk mempermudah pemahaman tentang materi yang telah disampaikan. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas mengenai kontraksi otot. Setiap hari kita menggunakan otot untuk melakukan aktivitas. Wanita pada gambar ini menggunakan otot pada tangannya untuk menulis. Sebagaimana kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak mengikuti perintah yang kita kehendaki, sedangkan otot rangka merupakan otot volunter.
Otot rangka terdiri dari kumpulan serat otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi ketika menerima sinyal dari sistem saraf. Neurotransmitter merupakan tempat pertukaran sinyal. Disinilah tempat terhubungnya bulb sinaptik akson terminal dan serat otot. Selanjutnya, serat otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut dengan otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin dan bagian tengah yang membagi darah ini disebut dengan garis M. Filamen yang tipis tersusun dari protein aktin. Garis potongnya disebut dengan garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek pada kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepala miosin bisa menempel pada aktin dan membentuk jembatan aktin miosin. Ini adalah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepas, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP yang baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi, dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan, yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin myosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berikatan dengan troponin. Sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin myosin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus P dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot menghasilkan kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menuli. Sekian, terima kasih. Itu dia video dari kami. Semoga dengan video tersebut lebih memperjelas penjelasan materi dari kami. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.